Sahabat Muslim, bila Anda berjalan-jalan di Turki, Anda akan terbiasa melihat benda ini berada di mana-mana. Benda ini bernama Nazarlik atau Evil Eyes. Benda ini dianggap sebagian rakyat Turki dapat menolak bala dan juga pembawa rezeki. Bahkan Nazarlik ini dianggap dapat menangkal ain. Wah, luar biasa ya sahabat Muslim. Karena dianggap membawa rezeki, tak sedikit pula para wisatawan Indonesia membelinya sebagai oleh-oleh. Meski menjadi daya tarik wisata dan bisa menambah nilai ekonomi bagi para penjual cenderamata di sana, namun Dewan Fatwa Turki berpendapat lain. Nazarlik dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan Nazarlik dinyatakan sebagai benda yang membawa kesyirikan. Lain di Turki, lain pula di Indonesia. Jika di Turki ornamen Nazarlik dapat membawa rezeki, maka di Indonesia beberapa spesies tanaman malah dianggap membawa kekayaan atau penarik rezeki. Tak sungkan-sungkan, para blogger tersebut juga menambahkan unsur-unsur Islami di dalam artikelnya. Sehingga bagi yang membacanya akan menganggap hal tersebut seperti sebuah sunnah. Salah satunya disebutkan pohon bidara dapat membawa kekayaan dengan dalil surat Al-Waqiah ayat 28. Namun setelah ditelusuri oleh tim jendela Islam, di dalam surat Al-Waqiah tidak ditemukan dalil pohon bidara dapat menambah kekayaan. Namun justru pohon bidara menjadi penggambaran nikmatnya kehidupan di surga. Sahabat Muslim, disinilah pentingnya menjaga akidah kita agar tidak mudah tergiring dengan syirik-syirik kecil yang membawa embel-embel dalil Al-Quran agar kita percaya. Kita tidak pernah tahu niat dan tujuan dari penulis tersebut. Namun yang perlu diketahui, tidak ada kekuatan maha kaya selain Allah sang pemberi rezeki. Selain pepohonan yang dianggap membawa rezeki, ada pula kebiasaan sebagian saudara kita yang senang memajang kaligrafi tulisan Al-Quran dengan tujuan agar rumahnya dipenuhi rezeki dan juga keberkahan. Padahal menurut Imam An-Nawawi, tindakan memajang kaligrafi adalah perbuatan yang tidak dianjurkan karena dikhawatirkan tinta yang digunakan tidak suci dari najis. Selain itu, memajang ayat suci Al-Quran di dinding dianggap tidak menghormati Al-Quran karena bukan pada tempatnya. Sayangnya, banyak sekali masjid dan juga musola menuliskan ayat Al-Quran sebagai ornamen di masjid atau musola. Contohnya seperti menulis di tiang masjid. Padahal banyak orang yang bersandar di tiang tersebut ketika menunggu khutbah atau kegiatan lainnya. Namun bagi Anda yang sudah terlanjur memajang kaligrafi, jangan berkecil hati, karena ada juga pendapat yang membolehkan. Salah satunya adalah pendapat Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam Madani, yaitu Ustadz Ainul Yakin, yang mengatakan selama niat dan tujuannya untuk mengingat Allah, maka diperbolehkan. Dan kaligrafi dipasang di tempat yang baik, serta jauh dari najis. Jadi sahabat Muslim, Anda mau ikut tim yang mana? Tim memajang kaligrafi atau tim yang tidak memajang kaligrafi? Semuanya terserah Anda. Adapun 10 pintu rezeki yang dikenal di dalam Islam ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar kepada Allah, karena dengan memohon ampunan, Allah akan mengeluarkan seseorang dari kesempitan. Yang kedua, dengan cara bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Yang ketiga, dengan
Ustadz Zaki Mirza tentang benda-benda yang dianggap menarik rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Yang maha memberikan rezeki itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang memiliki langit, bumi, dan apapun yang ada di dalamnya. Sebagai muslim, kita harus hidup dengan 3 modal: akidah, syariah, akhlakul karimah. Maka akidah inilah pondasi. Kalau pondasinya kuat, ibadahnya pun akan kuat dan akan terbentuk akhlakul karimah. Salah satu nilai ibadah adalah ketika kita yakin bahwa Allah itu segala sesuatunya. Ingat, dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca di setiap sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, ada satu ayat yang begitu indah: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang kita sembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Jadi rezeki itu sumbernya dari Allah. Maka ada sebuah kalimat yang indah: Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau maksud dari hidup kami dan keridhaanmu yang selalu kami cari dalam hidup ini. Jadi yang maha memberikan rezeki itu Allah subhanahu wa ta'ala, bukan patung dalam bentuk binatang, bukan lukisan, bukan apapun yang bersifat duniawi. Tidak. Ingat, ketika kita percaya atau yakin kepada benda-benda duniawi seolah-olah dia punya kekuatan, maka itu sudah mendekati musyrik. Inna syirka la zulmun azim. Dan ternyata dosa yang paling berat itu adalah ketika kita menduakan Allah.